Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Andi Siti Kelda Zahra, yang kedua Alika Nurul Inaya, yang ketiga Rima Alex Masih, yang keempat Adira Juniarti, yang kelima Andi Dewi Fortuna, yang keenam Siti Ainun Zalza, yang ketujuh Dita Aulia Armadi, dan yang kedelapan Aulia Samsinar. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengendalian dan kontrol sosial. Sebelumnya, pengendalian sosial sering diartikan sebagai proses pemantauan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok lain yang mendorong individu dan kelompok untuk berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan kepada Alika Nurul Inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ketika berpergian naik kendaraan bermotor di jalan raya, pastilah Anda pernah melihat rambu-rambu yang terpasang di sepanjang jalan. Di sebuah jalan yang di salah satu sisinya terpasang rambu dilarang berhenti. Sebaiknya jangan coba-coba untuk berhenti karena bila mana ada polisi, maka pasti Anda akan ditegur atau bahkan ditilang. Rambu yang terpasang di berbagai jalan raya itu secara fisik memang cuma benda yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena dalam peraturan yang berlaku telah ditetapkan bahwa bagaimana seseorang melanggar isi, perintah rambu itu akan dikenakan ancaman denda atau sanksi tertentu. Sepanjang semua anggota masyarakat bersedia menaati aturan yang berlaku, bisa dipastikan kehidupan masyarakat akan bisa berlangsung dengan lancar dan tertib. Tetapi berharap semua anggota masyarakat desa berperilaku selalu taat tentu merupakan hal yang mahal. Di dalam kenyataan, tentu tidak semua orang akan selalu bersedia dan bisa memenuhi ketentuan atau aturan yang berlaku. Dan bahkan tidak jarang ada orang-orang tertentu yang sengaja melanggar aturan yang berlaku untuk kepentingan pribadinya. Seperti seorang yang nekat bekerja sebagai pencuri atau orang yang dengan sengaja melanggar lampu merah karena tergesa-gesa dan sebagainya. Untuk mencegah kecenderungan warga masyarakat yang ingin dan telah melanggar aturan tidak terus merebak atau berkembang lebih parah, masyarakat perlu menjalankan pengadilan sosial atau kontrol sosial social control terhadap individu-individu anggotanya menurut Aswarjana Suyakanto 1981. Yang dimaksud pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Terima kasih. Salah satu faktor mempertimbangkan alasan mengapa warga masyarakat perlu dikontrol atau diberi rambu-rambu di dalam perilaku sehari-hari ada kaitannya dengan efektivitas tidaknya proses sosialisasi. Melalui proses-proses sosialisasi inilah warga-warga masyarakat dapat belajar bagaimana bertingkah dan menyesuaikan diri dalam masyarakat tanpa menemui kesulitan apapun. Secara rinci, berapa faktor yang menyebabkan warga masyarakat berperilaku menyimpang dari norma yang berlaku? Faktor yang pertama yaitu kaidah-kaidah yang dianggap kurang memuaskan. Dan yang kedua, karena tidak memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketiga, karena memang tidak mungkin untuk mengatur semua kepentingan warga masyarakat secara merata. Pada situasi di mana orang memperhitungkan bahwa dengan melanggar norma, dia malahan akan bisa memperoleh suatu keuntungan lain yang lebih besar. Maka di dalam hal demikian, enforcement demi tegaknya terpaksa harus dijalankan dengan sarana sesuatu kekuatan dari luar. Sedangkan di dalam hal penyimpangan dan pelanggaran itu telah terjadi, maka kontrol sosial dijalankan dalam versi menjatuhkan atau membebankan sanksi. Sanksi kepada pelanggar norma seperti di atas itu sesungguhnya punya efek psikologik yang kuat terhadap para pelanggar norma itu untuk tidak lagi melanggar norma. Terima kasih. Sanksi sarana kontrol sosial yang utama. Ada 3 jenis sanksi yang digunakan dalam usaha-usaha pelaksanaan kontrol sosial, yaitu sanksi yang bersifat fisik, sanksi yang bersifat psikologi, yang ketiga sanksi yang bersifat ekonomi. Slide
Sanksi fisik adalah sanksi yang mengakibatkan penderitaan fisik pada mereka yang dibebani sanksi tersebut. Misalnya, diikat, dijemur, tidak diberi makan, dan sebagainya. Sedangkan psikologi, beban penderitaan yang dikenakan pada pelanggar norma itu bersifat kejiwaan dan menangani perasaan. Misalnya hukuman dipermalukan di muka umum. Sedangkan sanksi ekonomi, beban penderitaan yang dikenakan kepada pelanggar norma adalah berupa pengurangan kekayaan, misalnya pengenaan denda. Sementara itu, untuk mengusahakan terjadinya konformitas, kontrol sosial sesungguhnya juga dilaksanakan dengan menggunakan insentif-insentif positif, di mana sanksi insentif dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang bersifat fisik, psikologi, dan ekonomi. Rasa nikmat jasmania yang diperoleh daripadanya tidaklah akan sampai se-ekstrim rasa derita yang dirasakan dalam sanksi fisik. Jabatan tangan, usapan tangan di kepala, pelukan tidaklah akan sebanding dengan ekstremitas penderitaan sanksi fisik, seperti hukuman cambuk, hukuman kerja paksa, dan sebagainya. Bernilai sekadar sebagai simbol, kebanyakan insentif misi lebih tepat dirasakan insentif psikologi. Sementara itu, formal di samping insentif fisik dan psikologi tidak kalah seringnya adalah insentif ekonomi. Ekonomi kebanyakan berwujud hadiah-hadiah barang. Apakah kontrol sosial itu selalu cukup efektif untuk mendorong atau memaksa warga masyarakat agar selalu konform dengan norma-norma sosial? Ternyata tidak. Sebagaimana halnya dengan usaha-usaha sosialisasi, usaha-usaha kontrol sosial pun ternyata tidak berhasil menjamin terselenggaranya ketertiban masyarakat secara mutlak. Ada 5 faktor yang ikut menentukan sampai seberapa jauhkah sesungguhnya usaha kontrol sosial itu dilaksanakan secara efektif. Seperti yang dapat kita lihat sebagai contoh yaitu, toleran tidaknya sikap petugas kontrol sosial terhadap pelanggaran yang terjadi. Pada umumnya kian menarik sesuatu kelompok bagi warganya, kian besarnya efektivitas kontrol sosial atas warga tersebut, sehingga tingkah perketik keluarga itu mudah dikontrol, dikonform dengan keharusan norma yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran, dengan mudah si pelanggar itu dikontrol dan dikembalikan saat mengikuti keharusan norma. Sebaliknya, apabila kelompok itu tidak menarik bagi warganya, maka berkuranglah motif pada pihak keluarga kelompok untuk selalu berusaha menaati norma. Suatu kelompok maka makin efektiflah kontrol sosialnya, dan semakin sedikitlah jumlah penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi atas norma kelompok. Dalil tersebut ini diperoleh dari hasil studi Mars membuat studi atas 15 kelompok kehidupan. Beragam tidaknya norma yang berlaku di dalam kelompok itu. Makin beragam macam norma yang berlaku di dalam suatu kelompok lebih apabila antara norma-norma itu tidak kesesuaian atau apabila malahan bertentangan, maka semakin berkuranglah efektivitas kontrol sosial yang berfungsi menegakkan titik dalil ini. Pernah dibuktikan dalam sebuah eksperimental yang dilaksanakan oleh Mayor. Ditunjukkan oleh Mayor apabila seseorang dibebani norma oleh 2 orang sedangkan norma itu saling bertentangan. Yang satu mengharuskan dilaksanakannya suatu tugas tertentu, sedangkan yang lainnya melarangnya dilaksanakan tugas itu. Maka akibat akan timbul prakerti yang serba ragu-ragu dan konstruktif pada pihak yang menerima perintah norma itu. Di dalam orang yang menerima perintah normatif itu agar tidak mengerjakan tugas tersebut dengan tegas, segera dan tak ayal. Semakin besar suatu kelompok masyarakat, semakin bebaslah individu itu berbuat semaunya, dan kontrol sosial pun akan lumpuh tanpa daya. Hal demikian itu dapat dibandingkan dengan apa yang terjadi pada masyarakat primitif yang kecil di mana segala interaksi sosial lebih bersifat langsung. Itulah sebabnya kontrol sosial di masyarakat primitif itu selalu terasa amat kuat.
Adapun toleransi pelaksana kontrol sosial terhadap pelanggaran yang terjadi umumnya tergantung pada faktor berikut. 1. Ekstrim tidaknya pelanggaran norma itu. 2. Keadaan situasi sosial pada ketika pelanggaran norma itu terjadi. 3. Reputasi individu yang ternyata melakukan pelanggaran. 4. Asasi tidak nilai normal yang terkandung di dalam norma yang terlanggar. Adapun toleransi pelaksana kontrol sosial terhadap pelanggaran yang terjadi umumnya tergantung pada faktor berikut. 1. Ekstrim tidaknya pelanggaran norma itu. 2. Keadaan situasi sosial pada ketika pelanggaran norma itu terjadi. 3. Reputasi individu yang ternyata melakukan pelanggaran. 4. Asasi tidak nilai normal yang terkandung di dalam norma yang terlanggar. Kontrol atau pengendalian sosial mengacu kepada berbagai alat yang dipergunakan oleh suatu masyarakat untuk mengembalikan anggota-anggota yang kepala batu ke dalam relnya. Tidak ada masyarakat yang bisa berjalan tanpa adanya kontrol sosial. Cara pengendalian masyarakat dapat dijalankan dengan cara persuasif atau dengan cara koersif. Cara persuasif terjadi apabila pengendalian sosial ditekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing, sedangkan cara koersif, tekanan diletakkan pada kekerasan atau ancaman dengan mempergunakan atau mengandalkan kekuatan fisik. Menurut Suekanto 1981, cara mana yang lebih baik senantiasa tergantung pada situasi yang dihadapi dan tujuan yang hendak dicapai, maupun jangka waktu yang dikehendaki. Metode kontrol sosial bervariasi menurut tujuan dan sifat kelompok yang bersangkutan. Di samping berbagai mekanisme seperti desus-desus, mengolok-olok, mengucilkan, menyakiti, bentuk pengendalian sosial juga bisa dilakukan melalui ideologi, bahasa, seni, rekreasi, organisasi rahasia, cara-cara tanpa kekerasan, dan teror, pengendalian ekonomi, perencanaan ekonomi dan sosial. Kontrol umumnya dilakukan secara langsung oleh anggota komunitas itu secara keseluruhan. Tentang terbentuknya bisa berupa mekanisme, persuasi, menertawakan, perguncingan, atau penghinaan. Berbeda dengan daerah perkotaan di mana antar anggota masyarakat saling acuh individualitas dan rata-rata bersikap tidak mau mencampuri urusan orang lain. Di daerah pedesaan yang masih tradisional, nyaris apapun tindakan dan tingkah pola anggota warga masyarakat mana pun akan diketahui oleh warga yang ada. Di dalam masyarakat yang makin kompleks dan modern, penegakan kaidah sosial tidak lagi bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan kesadaran warga itu sendiri, melainkan dalam usaha menegakkan kaidah sosial tak pelak harus dilakukan dan dibantu oleh kehadiran aparat petugas kontrol sosial. Contoh yang lazim kita temui yaitu aparat kepolisian, pengadilan, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Di Indonesia sangat disayangkan jumlah aparat kepolisian yang ada tergolong masih jauh dari memadai titik dibandingkan dengan jumlah anggota masyarakat yang harus dilindungi. Oleh karena itu, untuk menyiasati keterbatasan jumlah personilnya, aparat kepolisian harus dengan cara menjalin hubungan simbiosis mutualisme dengan warga masyarakat. Titik bentuknya bisa berupa siskamling atau dalam bentuk kerja sama pemberian informasi tentang tindak atau pelaku kejahatan agar tugas aparat kepolisian bisa lebih ringan atau paling tidak berkurang bebannya. Demikianlah yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.